Hey guys, welcome to Daily Screen. Bocoran foto dari Scott Lang babak belur baru-baru ini membuat kita sedikit berpikir. Kalau si raja komedi kita mukanya sampai seserius ini, artinya dunia sedang tidak baik-baik saja. Karena dunia sedang tidak baik-baik saja, maka kita harus turun gunung membahas apa sebenarnya yang terjadi dengan keluarga semut ini. Ant-Man The Wasp: Quantumania rilis pada tahun 2023 mendatang dan membuka fase 5 MCU dari Marvel Multiverse Saga. Cast utama dari Ant-Man sebelumnya semuanya kembali, namun ada beberapa tambahan aktor dari cerita di Quantumania ini, di mana kita akan melihat Jonathan Majors sebagai Kang the Conqueror, kemudian karakter Cassie Lang anak dari Scott Lang diganti perannya oleh Kathryn Newton, dan yang terakhir ada aktor kawakan Bill Murray yang masih misterius perannya di film Quantumania ini guys. Nah, karena leak Ant-Man sudah ada beberapa bocorannya, maka di video kali ini kita akan menyampaikan ke kalian temuan kita yang sumbernya tentu saja dari Lord RPK. Dikarenakan Lord RPK ini jarang meleset, ya nggak apa-apa lah ya, sesekali kita ambil sumber dari ocehannya dia. Menarik juga untuk kita bahas dan juga jadikan bahan diskusi. Tapi tentu saja peringatan buat kalian yang tidak nyaman dengan konten yang mengandung spoiler, jangan tonton video ini, skip dulu. Meskipun ya ini hanya sekedar leak yang juga belum tentu kebenarannya, tapi khusus buat kalian semuanya yang semangat banget dengan dunia perlik-likan ini, ayo gas kita akan bahas. So langsung saja, inilah dia bocoran jalan cerita dari Ant-Man The Wasp: Quantumania. Di bocoran yang pertama di film Ant-Man The Wasp: Quantumania ini kita akan kembali dibawa melihat varian Kang yang mirip sekali seperti yang ada di series Loki season pertama. Namun varian Kang satu ini jauh lebih kejam dan jahat daripada yang ada di series Loki. Tapi buat kalian semuanya yang khatam dengan Loki season pertama, memang di sana di akhir season tersebut dijelaskan oleh varian Kang bahwa kalau ia dibunuh maka akan datang varian Kang lainnya yang jauh lebih kejam dari dirinya yang sekarang. So sekarang mulai terbukti kalau di Ant-Man The Wasp: Quantumania akan datang varian yang lebih jahat dan kita sangat penasaran untuk menyaksikannya guys. So sekarang mari kita berlanjut ke bocoran yang kedua. Di film ini kita juga akan melihat karakter MODOK yang kabarnya akan diperankan oleh aktor Corey Stoll, di mana dia juga memerankan Darren Cross atau Yellow Jacket di Ant-Man yang pertama. Sekarang semuanya menjadi masuk akal, kita bisa asumsikan kalau Yellow Jacket yang terjebak di Quantum Realm sejak Ant-Man pertama di tahun 2015 perlahan-lahan berubah menjadi MODOK akibat radiasi di dalam Quantum Realm, yang pada akhirnya akan membuat ia menjadi pendendam dan akan memusnahkan Ant-Man sekali lagi. Tentu dengan merubah origin story dari Yellow Jacket menjadi MODOK akan menjadi masuk akal hubungan mereka dengan Ant-Man, Janet Van Dyne, Hank Pym, dan juga Scott Lang tentunya. Yang pada akhirnya bisa kita bayangkan kalau MODOK akan bekerja sama dengan Kang dengan misi yang sama, tentu saja untuk melawan pasukan dari Ant-Man. Di bocoran yang ketiga, Ant-Man The Wasp: Quantumania ini setting waktunya ternyata setelah peristiwa dari Avengers Endgame, di mana di masa ini Scott Lang sudah menjadi selebriti karena jasanya di Avengers Endgame. Bahkan Scott Lang punya podcastnya sendiri yang ia beri judul Look Out for a Little Guy, di mana podcast Scott Lang ini pernah disinggung juga di series Miss Marvel. Tentu kita sangat senang melihat nasib dari Scott Lang yang sekarang menjadi selebriti karena terakhir kali di Avengers Endgame ia sama sekali tidak dikenali oleh anak-anak ketika scene ia bertemu dengan Profesor Hulk. Di bocoran yang keempat, karakter Cassie Lang sekarang diperankan oleh Kathryn Newton. Cassie Lang di film ini ternyata bekerja sama juga dengan Hank Pym dan juga Janet Van Dyne. Cassie Lang akan memainkan peran utama dalam film ini, bahkan kita sempat melihat beberapa bocoran kalau Cassie Lang mendapatkan suit Ant-Man-nya sendiri yang juga membuat kita penasaran bagaimana aksinya bersama sang ayah di dalam Quantum Realm tentunya. Di bocoran yang kelima disampaikan kalau film Ant-Man Quantumania ini akan sangat fokus dengan Quantum Realm sesuai dengan judulnya. Jadi sepanjang filmnya kita akan melihat dan juga menjelajahi Quantum Realm bersama dengan Scott Lang dan juga teman-temannya. Tentu ini membuat kita juga sangat penasaran dan juga ingin melihat bagaimana suasana di dalam Quantum Realm yang bisa membuat Janet Van Dyne bertahan selama ini. Sekarang mari kita lanjut ke bocoran yang keenam. Mengutip situs GVN, kabarnya aktor Bill Murray akan memerankan karakter komik Marvel yang bernama Krylar. Di dalam komiknya, Krylar ini adalah seorang ilmuwan cerdas dari planet Microverse yang bernama Ki yang muncul di dalam komik The Incredible Hulk. Karakter Krylar ini akan menjadi salah satu villain yang ada di film Ant-Man Quantumania dan bekerja sama dengan Kang the Conqueror.
Di bocoran yang ketujuh, cerita awal hubungan antara Kang the Conqueror, Krylar, dan juga Ant-Man adalah ketika Janet Van Dyne terjebak di Quantum Realm dari Ant-Man yang pertama. Janet Van Dyne dan juga Krylar sebenarnya berteman bahkan memiliki hubungan yang spesial di antara keduanya. Tapi setelah Janet Van Dyne dijemput oleh Hank Pym di Ant-Man yang kedua, tentu Krylar merasa dihianati dan mulai saat itulah Krylar menjadi jahat dan ingin membalaskan sakit hatinya itu. Sedangkan untuk karakter Kang the Conqueror, hubungannya dengan Ant-Man adalah ternyata Kang the Conqueror ini sudah lama ada di Quantum Realm dan ia bisa pergi kemana saja dengan time chairs-nya. Dengan kursi itu, Kang ini bisa melakukan perjalanan waktu dan melakukan apapun yang ia mau. Tapi poin pentingnya adalah suatu ketika Kang the Conqueror ini menceritakan rencana besarnya ke Janet Van Dyne soal kalau dia ini ingin membangun istananya sendiri lalu membuat garis waktu yang bisa ia kuasai seperti yang ada di gambaran series Loki. Tapi rencana Kang the Conqueror ini ternyata berseberangan dengan misi dari Janet Van Dyne. Janet Van Dyne tentu saja menolak tawaran dari Kang the Conqueror. Memang pada akhirnya Janet Van Dyne ini langsung tahu kalau Kang ini ujung-ujungnya ingin menguasai bumi dan juga dunia. Secara spontan, Janet yang mengetahui misi dari Kang the Conqueror tersebut menggunakan alatnya, lalu memperkecil kursi waktu milik Kang the Conqueror. Nah, sejak saat itulah, Kang ini benar-benar marah besar karena ia tidak bisa melakukan perjalanan waktu ataupun keluar dari Quantum Realm karena kursinya yang mengecil tersebut. Di dalam komik Marvel, Kang Time Chair ini adalah perangkat yang ia ciptakan untuk melakukan perjalanan melalui ruang dan juga waktu, bahkan juga dilengkapi dengan senjata pertahanan kekuatan dan juga perisai. So sekarang mari kita berlanjut ke bocoran yang ke-8. Di masa sekarang diceritakan kalau Kang ini ternyata menculik Cassie Lang yang sedang ada di Quantum Realm. Kang the Conqueror meminta tebusan agar Scott Lang ini mendapatkan kursinya dan juga memperbesar kursinya lagi sehingga ia bisa melanjutkan misinya dan juga keluar dari Quantum Realm. Di bocoran selanjutnya, ternyata karakter MODOK ini dikirim oleh Kang the Conqueror juga untuk menemukan kursi miliknya. Oke guys, baru itulah beberapa bocoran yang kita temukan terkait dengan naskah ataupun jalan cerita dari film Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Kalau saja bocoran yang kita dapatkan ini benar adanya, maka jalan ceritanya akan sangat luar biasa. Meskipun memang kita akui kalau permasalahannya sangat sepele, ini tentang rebutan kursi seperti rebutan anak-anak. Tapi tentu kursi bukan sembarang kursi, ini adalah kursi yang bisa melakukan perjalanan waktu dan juga memiliki persenjataan yang sangat lengkap yang dimiliki oleh Kang the Conqueror. Oke guys, thank you buat teman-teman sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Mari kita nantikan bersama-sama Ant-Man and the Wasp: Quantumania yang akan rilis di bioskop pada 17 Februari 2023. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys.